Ya, semenjak pandemi menyerang hingga terjadinya tensi geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina, gejolak ekonomi dunia pun terjadi dan melanda hampir seluruh negara di bumi ini. Arus perdagangan antar negara yang terganggu akibat rantai pasok yang rusak pun menjadi kendala dalam upaya pemulihan dari ekonomi global. Namun nasib baik sepertinya sedang bersama Indonesia, di mana di tengah kesulitan yang ada, Indonesia justru mendapat hikmahnya dengan tren neraca dagang yang baik, khususnya neraca dagang pada negeri Tiongkok China. Seperti apa kisahnya setelah bertahun-tahun tekor, gini aroma surplus dengan China pun optimis akan dijumpa oleh Indonesia tercinta. Selengkapnya akan kita ulas bersama di sore hari ini di Ekonomi China Tekor, Jokowi PD, RI cetak rekor dagang. Nah, mengamati tren dagang antara Indonesia dengan China sebetulnya agak miris apabila menilik pada beberapa tahun ke belakang karena sudah 14 tahun lamanya Indonesia mengalami defisit neraca dagang dengan Tiongkok ataupun China, atau nilai impor kita selalu mendominasi dalam hubungan dagang antar kedua negara. Ya wajar saja sih, karena memang andai kita melihat sekeliling kita barang-barang banyak sekali yang made in China sudah sangat banyak dan melekat di kehidupan masyarakat Indonesia sehari-harinya. Namun pada tahun 2022 ini Presiden Joko Widodo optimis surplus neraca dagang Indonesia terhadap China akan dijumpa dengan segala strategi yang telah dirancang pada waktu sebelumnya. Pada pernyataan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu di acara Sarasehan 100 Ekonom, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pihaknya akan menekan defisit neraca dagang dengan China menggunakan langkah hilirisasi. Nah, di sini memang untuk hilirisasi berarti tidak mengimpor barang mentah khususnya ke pasar dagang global. Dengan hilirisasi Indonesia pun begitu dianggap sudah mumpuni dalam mengubah barang mentah minimalnya menjadi barang setengah jadi, dan setelah itu baru dilakukan impor ke sejumlah negara. Dengan cara ini jugalah defisit dari neraca dagang kita khususnya dengan China juga akan mampu ditekan, bahkan optimis untuk mencapai surplus neraca dagangnya. Lalu sebetulnya apa sih yang menjadi penyebab Indonesia belasan tahun begitu ya mengalami defisit neraca dagang dengan Tiongkok? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, andai kita melihat datanya juga, mengingat jauh ke belakang dan juga mencari penyebab dari awal mula Indonesia jatuh dalam jurang defisit neraca dagang dengan China, ternyata awal mulanya adalah ketika pada waktu itu kalau kita ingat kembali di tahun 2004 diluncurkan AFTA, di mana di sini ini atau ASEAN China Free Trade Agreement, perjanjian dengan China, perjanjian dagang dengan China. Di sinilah pemerintah China berusaha memompa ekspornya dengan menghapus sebesar 94,6% dari tarif pajak dari semula jalur ekspor asal Indonesia ke China. Dengan kebijakan ini lantas membuat impor dari China pun mengalir sangat deras pada waktu itu. Di antara komoditas yang diimpor dari China mulai dari mesin, lalu juga ada peralatan elektronik, pesawat telepon, bahkan hingga obat-obatan pun dari China. Berlangsung selama bertahun-tahun, defisit neraca dagang Indonesia dengan China pun langsung melebar, bahkan terjadi begitu seperti yang saya katakan tadi selama 14 tahun lamanya. Kita akan lihat datanya pada slide selanjutnya. Ya, ada kita mengamati begitu ya data ekspor impor Indonesia dengan China sebetulnya juga cukup lebar begitu gapnya antara ekspor dan juga impor di tahun 2018 di sini. Di mana untuk impor jauh lebih tinggi ketimbang ekspor kita. Tapi untuk di tahun 2022 nampak sekali begitu ya sudah mepet antara ekspor dan juga impor kita, atau bisa dibilang andai ekspor kita lebih banyak ya kita bisa surplus begitu karena impornya bisa ditekan. Tapi yang perlu dilihat juga begitu ya, pemerintah kita sebetulnya melihatnya terkait ekspor impor ini seperti apa, karena juga banyak juga dari bahan baku China begitu menjadi bahan baku manufaktur kita, yang mana kalau kita nggak impor dari China juga belum ada substitusinya, lalu juga nanti malah berdampak pada menurunnya kinerja dari manufaktur Indonesia. Nah, ini juga menjadi sebuah hal yang dilematis begitu ya bagi pemerintah apabila nantinya kita juga menjumpa surplus neraca dagang dari ekspor impor dengan China. Datanya puncak defisit neraca dagang negeri kita begitu ya dengan China ini juga cukup menarik untuk diperhatikan juga, di mana pada kala itu nilai defisit kita bahkan mencapai 18,41 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2018. Nah, di sini nih. Nah, kalau kita lihat tentunya kini jauh lebih baik ataupun sangat jauh lebih baik, atau ekspor kita sudah bisa mepet gitu ya dengan impor kita, dan makin mengecil juga atau terpantau pada periode Januari hingga Juli 2022 nilainya hanya
4,14 miliar dolar Amerika Serikat saja dan optimis akan surplus menurut keterangan yang disampaikan Presiden Jokowi. Apalagi rasa optimis ini juga timbul dari data yang membuktikan bahwa tren perdagangan kita dengan India atau bahkan dengan negeri adidaya Amerika Serikat pun juga sudah mencapai titik surplus dan tidak defisit lagi. Kita doakan bersama ataupun kita doakan saja pemerintah kita juga makin serius dalam memompa perekonomian negeri ini. Lalu dengan optimisme ini sebetulnya ada apa sih, gejolak apa sih ataupun gejolak ekonomi apa sih yang sedang terjadi di China sehingga Indonesia juga bisa mengambil peluang dari kondisi ini, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, kita melihat juga kondisi di China ataupun kondisi perekonomian China, mengapa kita juga bisa surplus begitu ya, diperkirakan bisa surplus neraca dagangnya. Ternyata yang pertama, semenjak pandemi COVID-19 menyerang, China pun sangat serius untuk menanggulangi penyebaran virus di seluruh pelosok negerinya. Sampai-sampai timbullah kebijakan Zero COVID-19 yang ada di China yang justru memukul cukup dalam seluruh sektor industri di China hingga perekonomian China secara global pun ikut terpukul. Apalagi China juga kini sedang dilanda bencana gelombang panas hingga krisis listrik pada industri di China pun juga terjadi dan tak mampu terelakkan lagi. Jadinya ekonomi China pun kini sedang tergerus begitu ya dari gejolak ekonomi yang terjadi di negeri tirai bambu tersebut. Lalu kita tentunya doakan yang terbaik bagi apapun yang terjadi, gejolak ekonomi yang terjadi di China ataupun di seluruh dunia begitu, karena memang doa terbaiklah yang dibutuhkan pada saat ini untuk seluruh negara di dunia dan yang terjadi, dan semoga juga pemerintah Indonesia juga pemerintah mampu memanfaatkan tiap peluang yang ada dari kondisi saat ini. Karena bukan tidak mungkin juga di saat adanya defisit begitu ya dari neraca dagang kita terhadap China surplus, itu juga baik untuk perekonomian kita karena mayoritas bahan baku dari industri manufaktur seperti yang saya katakan tadi juga masih dari China dan belum ada substitusinya dari dalam negeri.